Selamat pagi pemirsa. Kabar Anda bagaimana pada hari ini? Hari Senin kedua di tahun 1447 Hijriah. Hari ini hari Senin tanggal 11 Muharram 1447 Hijriah, bersamaan 7 Juli 2025. Teman-teman semuanya, saya kan tadi habis di interview ya. Ditanya soal gaji. Gaji itu kan sensitif. Kalau kita baru pertama kerja, kita sebaiknya, ini saran saya ya, dan insya Allah mudah-mudahan ini works ya. Mudah-mudahan ini works, tergantung bagaimana pada saat interview itu kita penampilannya bagaimana. Tapi kalau ketika ditanya gaji, pertama kita jangan berharap gaji yang tinggi dulu kalau kita baru pertama banget bekerja di tempat itu. Ya, jangan banget teman-teman. Nanti malah potensi nggak diterimanya gede. Karena perusahaan juga mikir, ini orang baru mau kerja, tapi kok udah nuntutnya tinggi banget. Jangan teman-teman, jangan. Kalau kita baru pertama kerja di situ, ya kita pelajari dulu perusahaannya bagaimana. Kita pelajari dulu tempat kerjanya bagaimana. Kita lihat dulu bagaimana perusahaan ini berjalan, bagaimana administrasinya, bagaimana sederet aturan, birokrasi, SOP, ya, atau SPO, standar prosedur operasional perusahaan. Ya kalau di ART itu, kalau di organisasi itu mungkin ADART lah. Nah kita lihat dulu juga ADART perusahaan itu bagaimana gitu loh. Jadi kita tidak asal di perusahaan, oh kita apply ini ya. Di perusahaan kita apply ini, tapi kita berharap gaji yang sekian. Jangan dulu teman-teman. Jangan dulu. Tapi ketika baru pertama, gak apa-apa kita start dulu dengan gaji yang ya boleh dibilang kalau untuk konteks sekarang gak ada artinya sih. Ya gak apa-apa kalau misalkan awal-awal nerima gaji cuma 2 juta, 2,5 juta, gak apa-apa teman-teman. Gak apa-apa. Itu biasa teman-teman. Ya memang dalam konteks sekarang sih nggak ada apa-apanya 2 juta itu. Cuma kondisinya lagi begini, orang lagi pada susah nyari duit, orang pada susah nyari kerja. 2 juta tuh besar loh. 2 juta 500 ya, 2 juta kecil sampai 2 juta besar, itu berarti banget loh. Berarti banget, sangat-sangat berarti teman-teman. Jadi makanya maaf, saya lewatin ibu-ibu nggak enak teman-teman. Takutnya ntar ada yang tadinya pakai jilbab terus lagi nggak pakai jilbab, kan nanti jadi dosa di saya. Jadi makanya saya post dulu tadi. Jadi kalau saran saya jangan teman-teman, jangan kita begitu start langsung minta gaji 5 juta, 6 juta. Jangan teman-teman. Jangan teman-teman. Gak apa-apa. Awal-awal dapat 2 juta, 2,2 misalkan, 2,3, 2,4, 2,5 sampai 2,8. Gak apa-apa teman-teman. Nah seiring waktu, kalau kita makin bagus kerjanya di perusahaan itu, nanti perusahaan juga bisa naikin gaji kok. Dari tadi kita starternya digaji 2 juta atau digaji 2,5 juta, ya kan?
Kemudian kalau nanti di gajinya bagus, tiba-tiba naik jadi 3 juta, 3,5, bertahap teman-teman, nggak langsung tiba-tiba awal 2 juta terus tiba-tiba langsung jadi 6 juta atau 6,5. nggak mungkin banget ya kan, nggak mungkin banget. Jadi paling-paling ya bertahap teman-teman. Tadinya start 2 juta, nanti lama-lama naik kalau kita makin bagus kerjanya. Kalau kita makin bagus lagi bisa didouble jadi 4 juta misalkan. Jadi kalau soal gaji teman-teman, ketika kita baru mulai kerja di situ, jangan expect terlalu tinggi. Ngalir aja dulu. Pelajari dulu bagaimana perusahaan itu bekerja, how the company works. Pelajari dulu how the company is being administered. Itu yang paling penting. Pakai bawah nggak? Pakai bawah. Paling penting itu. Sama halnya kayak kita mau gabung nih ke organisasi atau ke ormas tertentu misalnya. Atau kita mau pergi ke partai, kalau kita mau main politik ya kan. Dan kita pelajari dulu how the party runs. Kita pelajari dulu how the organization runs. Jadi biar tahu. Oh gini. Karena udah pasti ada do's and don'ts ya. Nah begitu juga perusahaan, pasti ada do's and don'ts ya. Ada rambu yang bisa kita pass, ada yang we cannot pass teman-teman. Makanya tadi saya pas di interview saya bilang kalau masalah gaji nggak ada. Karena apakah bentar ya. Ya welcome back teman-teman. Tadi maaf ada ibu-ibu lagi gendong bayi ya, takutnya lagi menyusui, gak enak kalau direkam. Privasi teman-teman. It's a matter of privacy. Jadi makanya teman-teman ya, kalau saya boleh bicara dengan sangat apa adanya di sini ya. Jadi lebih baik don't ask about salary at first gitu loh. Tapi ngalir aja gitu loh. Jangan begitu awal clash dengan perusahaan. Nanti malah nggak diterima kerja loh. Nanti lu malah nggak kerja kalau kayak gitu. Bener. Saya ngomong apa adanya aja teman-teman. Ya, saya ngomong apa adanya aja. Jadi jangan berpandai-pandai kayak, oh ya, I'm expecting 5 million, I'm expecting 6 million, even 7 because of A, B, C, D, E, F, G. Jangan teman-teman. You're the first timer di situ. Kalau first timer di situ, ya baiknya tahu diri. Ya, don't ask more at first, tapi do more at first gitu. Itu yang saya lakuin waktu saya kerja ngajar bahasa Inggris di RKN, waktu saya ngajar Kak Seto, pasti kayak gitu juga. Jadi don't ask more at first, but do more at first gitu. Tapi do more at first gitu loh. Jadi kalau saya boleh bilang ya apa adanya ya. Tapi do more at first gitu. Jadi kalau saya bilang ya apa adanya aja sih saya bilang, lebih baik kayak gitu. Karena tadi saya jawabnya apa? Karena saya nggak mau berbenturan dengan regulasi yang Anda buat. Karena saya belum pelajari bagaimana yayasan itu atau that institution is being run gitu loh. Itu yang harus tahu. Jadi kita nggak boleh bertingkah yang enggak teman-teman. Kalau kita first timer di situ. Nah makin bagus, nanti dapat kenaikan gaji pasti. You'll get a rise pasti. You'll get a rise itu pasti. Gitu. Tapi ingat, as long as you get a rise, your responsibility is also high. Tapi ada satu hal lagi yang mau saya kasih tahu Anda.
You'll earn a rise, but the company will expect you to work higher. Your company will expect for you to raise your professional level. Your company, your employer might ask your higher loyalty level gitu. Jadi kalau saya bilang ya, kalau saya bilang itulah yang harus dilakuin. Pertama biar kita cepat kerja, yang kedua biar kita cepat dapat duit, yang ketiga biar ya, ekonomi kita baik, gitu. Ekonomi kita baik, ekonomi kita tambah oke ke depannya gitu. Harus begitu teman-teman, harus begitu. Itu untuk interview ya teman-teman, itu untuk first timer in the company gitu. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman ya, yang saya pengen bahas lagi ya, kalau saya mau bilang ya, masalah anak-anak nakal nih. Ini kan saya udah beda provinsi ya, di Banten. Kalau di Jakarta kan kemarin udah ya. Kalau Banten ini provinsinya saya nggak begitu tahu. Saya bukan KTP Banten sebabnya. Karena ini kan saya ada di Pondok Aren, di Tangsel, provinsinya provinsi Banten. Udah beda teman-teman. Saya KTP Jakarta. Ya. Nah gini teman-teman ya. Kalau kita bicara Human Development Index di Jakarta dan Banten jauh banget. Sekalipun ini Tangsel loh. Ini Tangsel. Tangsel ini daerah yang mengapit Jakarta, kawasan yang masuk ke dalam aglomerasi Jakarta. Kan Jakarta kan nanti mau dibikin aglomerasi tuh dengan kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, kota Bogor, Kabupaten Bogor, kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, kota Depok, bahkan sampai Cianjur. Nah, wilayah aglomerasi Jakarta ini jomplang teman-teman. Jomplangnya luar biasa. Bekasi kota itu indeks pembangunan manusianya masih lebih oke dibandingkan kabupatennya. Kabupaten Bekasi saya nggak tahu, tapi kalau kota Bekasi masih oke. Tapi kalau kota Bogor, Kabupaten Bogor, Tangsel, Tangerang jauh teman-teman, jauh. Sekali lihat aja di Tangsel masih banyak anak-anak yang maaf ya nakal gitu loh. Anak-anak yang nakal, anak-anak yang ini. Kadang saya bingung temen. Kadang saya bingung, salah saya apa? Kok saya malah dikatain gitu loh. Kalau kata Wak Bagaga Boboiboy, tidak baik mengata orang. Ya gak baik lah. Ya ngatain orang juga maksudnya apa gitu. Saya bingung teman-teman. Saya bingung ya. Nah, ngomongin lagi tentang ini. Jadi kalau saya bilang ya harusnya ya Banten ini tuh tahu inilah, tahu diri gitu. Secara ya, maaf ya. Kalau satu provinsi Banten ini saya himpun satu dalam data ya. Ini saya pakai data BPS ya, Badan Pusat Statistik, dan data dari beberapa sumber lain. Ya, indeks pembangunan manusia di Banten ini boleh saya katakan memprihatinkan, teman-teman. Memprihatinkan, ya. Banten yang well developed itu sebenarnya bukan di Tangsel, enggak, di kota Tangerang. Karena kan kota Tangerang itu kan sudah lebih dulu well established dibandingkan Tangsel. Tangsel ini kan baru pecahan dari Tangerang. Karena merasa selama sebelum tahun 2008 itu kota Tangerang, wilayah selatan Tangerang ini nggak begitu diperhatiin sama Pemkot Tangerang. Apalagi kota Tangerang ini kan luas teman-teman, lebih luas dari Jakarta. Gitu. Nah makanya teman-teman kadang-kadang kita itu
Kadang-kadang kita itu ya, kita itu harus ngerti juga gitu loh. Ketika ada satu kebijakan yang baik, ya kenapa enggak gitu. Dulu saya orangnya paling oppose barak militer loh. Cuma kalau sekarang saya berpikir kayak ini kayak program barak militernya harus jalan. Karena saya tanyakan, kemana barak militer sekarang Jawa Barat? Katanya diberhentiin atau ditunda atau gimana? Saya nggak tahu teman-teman. Barak militer ini saya nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Tapi semoga dilanjutin ya. Semoga dilanjutin. Bukannya apa-apa teman-teman. Maaf kata, daerah yang indeks pembangunan manusianya rendah itu rentan banget dengan anak-anak nakal. Saya ada di Banten sekarang, ya. Habis zuhur pulang lagi ke Jakarta, ya. Indeks pembangunan manusia Jakarta dan Banten jauh teman-teman bedanya. Tingkat kemiskinan Jakarta dan Banten jauh, ya, jauh banget. Mereka yang punya pendidikan di Jakarta dengan di Banten jauh teman-teman. Sekalipun ini adalah Tangerang Selatan yang mengapit Jakarta, ya, bukan berarti menang-menang mengapit Jakarta terus langsung kecipratan dari Jakarta. No. Buktinya butuh waktu berapa lama? Misalkan angkutan umum dari Jakarta bisa masuk ke Tangerang Selatan. Butuh waktu berapa lama? Tuh, bus Transjakarta bisa direstorasi normal sampai ke Ciledug. Bukan Puri Beta lagi, tapi sampai ke Ciledug. Tepatnya ke Mall CBD. Nah. Gitu. Butuh waktu berapa lama Transjakarta bisa sampai sini, sampai di Bintaro sini? Butuh waktu berapa lama Royal Trans bisa sampai ke Bintaro Exchange? Jangankan itu, Jaklingko yang dari Lebak Bulus ke Pondok Aren mengganti angkot KWK S08 aja sampai sekarang belum ada kabar. Susah teman-teman. Karena orangnya pada resist ya, RESIST gitu. Jadi saya pikir ya, kalau pendekatan dengan model dialogis ya, dialogis misalkan, kamu apa, emang salah saya sama kamu apa, kamu rugikan saya, emang saya rugikan kamu secara pribadi apa gitu. Sebenarnya bisa dilakuin. Kalau saya solusinya itu gini teman-teman. Andai saya jadi gubernur misalkan, kalau nggak di Jakarta mungkin di sini, saya bilang barak militer jalan, bahkan kalau perlu dari usia dini, supaya dari sejak usia dini itu hidup itu tertata gitu loh. Kalau waktunya sholat, waktunya belajar, waktunya tidur, waktunya makan siang, waktunya makan malam, waktunya makan pagi, waktunya olahraga, waktunya ibadah dengan agamanya masing-masing, ibadah gitu kan. Waktunya sekolah ya sekolah, belajar gitu kan. Jangan main mulu gitu. Kan jadi lebih terarah kan jadi lebih tertata kan jadi lebih terorganize hidup itu kan. Nah, kayak gitu itu perlu teman-teman, sesekali itu perlu digituin. Karena biar enggak kalang kabut kayak gini. Ini kan anak-anak ini kan saya kasihan sebenarnya. Nah, mereka yang ngata-ngatain saya tadi kan sebenarnya adalah mereka yang kalang kabut hidupnya. Mereka bingung, mereka mau pijakannya kemana. Orang tua nggak bisa terlalu ngasih pondasi yang amat kuat kepada anak-anaknya. Karena orang tuanya udah terlalu sibuk dengan pekerjaan. Ya ibunya sibuk ngurus rumah, misalkan bapaknya terlalu sibuk kerja, jadinya pondasi di rumah tuh nggak kuat.
gitu. Gitu aja sih ya. Jadi kadang-kadang perlu seperti itu, tapi kita juga perlu tahu, nggak bisa main asal kirim prek kayak enggak. Kita juga perlu tahu di rumah itu anaknya bagaimana, apakah kalang kabut, apakah begitu ya. Jadi nggak apa-apa, saya bilang marah militer tuh sesekali perlu gitu, malah kalau dijalanin dikontinukan malah bagus sebenarnya. Tapi kalau enggak sih sayang gitu teman-teman. Jadi saya pikir ya pendekatan yang diambil oleh Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung bagus. Pendekatan yang diambil oleh Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi bagus. Pendekatan yang diambil Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi bagus. Kalau saya jadi gubernur ya, saya pakai ketiganya. Kalau Pak Ahmad Lutfi mungkin pendekatannya secara justisial, secara justice, secara legal, secara hukum, secara kehakiman itu bagus. Karena memang negara kita negara hukum, ya kan? Pak Pramono Anung lebih menekankan kepada humanism, memberi ruang sebebas-bebasnya untuk berkarya, berekspresi dan sebagainya. Gitu. Itu bagus juga. Tapi kalau itu bagus juga. Pak Deddy Mulyadi lebih mencoba ke pendekatan breakthrough, gitu. Itu bagus juga. Jadi tiga-tiganya bakal saya pakai kalau saya jadi gubernur, gitu. Secara hukum iya, secara ini iya gitu. Demikian karena waktu zuhur udah masuk. Jadi sekian, selamat siang dan sampai jumpa lagi ya.